Di sebuah fasilitas penelitian bergengsi di Beijing, sekelompok ilmuwan brilian berkumpul di ruang konferensi berteknologi tinggi. Para ahli ini, yang biasanya fokus pada mekanika kuantum, eksplorasi luar angkasa, dan genetika, kini menghadapi tantangan tak terduga, menganalisis sebuah kitab kuno yang telah ada selama lebih dari 1400 tahun, Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nash Story. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Yuk, kita bantu channel ini terus berkembang. Dan seperti biasa, mari kita bersama-sama menghidupkan sunnah dengan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad agar kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Semoga sholawat kita menjadi penolong di setiap langkah hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sebuah fasilitas penelitian bergengsi di Beijing, sekelompok ilmuwan brilian berkumpul di ruang konferensi berteknologi tinggi. Para ahli ini, yang biasanya fokus pada mekanika kuantum, eksplorasi luar angkasa, dan genetika, kini menghadapi tantangan tak terduga, menganalisis sebuah kitab kuno yang telah ada selama lebih dari 1400 tahun, Al-Quran. Di ujung ruangan berdiri Profesor Li Wei, seorang astrofisikawan terkemuka, yang menyapa rekan-rekannya dengan nada serius. Pemerintah telah menugaskan kami untuk menyelidiki klaim bahwa Al-Quran memuat pengetahuan ilmiah yang tidak diketahui pada saat diturunkan. Tugas kita adalah menganalisis klaim ini dengan pendekatan ilmiah yang objektif. Beberapa ilmuwan saling bertukar pandang skeptis. Dr. Eric Sa, seorang ahli biologi terkenal dan ateis, tertawa kecil. Apakah kita benar-benar di sini untuk memvalidasi teks-teks agama dengan sains? Bukankah kita selalu melihat sains dan agama sebagai dua hal yang terpisah? Namun, tidak semua orang berbagi keraguannya. Wang Angwo merespons, sebenarnya, ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan fenomena alam dengan akurasi luar biasa. Bukankah layak untuk mengeksplorasi bagaimana hal ini mungkin? Profesor Li Wei mengangguk. Itulah tepatnya mengapa kita di sini. Apakah deskripsi-deskripsi ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih dalam untuk diungkap? Saat diskusi berlangsung, layar besar di depan mereka menampilkan berbagai ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta, alam, dan perkembangan manusia. Dengan bantuan komputer canggih, data satelit, dan alat penelitian modern, para ilmuwan sedang memulai perjalanan yang tak satu pun dari mereka bisa antisipasi. Ayat pertama yang mereka teliti langsung menarik perhatian semua orang. Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwa langit dan bumi dulunya bersatu, lalu kami pisahkan keduanya? Qs Al-Anbiya, 30. Ruangan menjadi sunyi. Beberapa ilmuwan mengerutkan dahi, tenggelam dalam pikiran, sementara yang lain segera mulai mencari teori ilmiah terkait. Dr. San, seorang kosmolog yang menghususkan diri pada asal-usul alam semesta, condong ke depan. Ini sangat mirip dengan teori Big Bang. Ini menunjukkan bahwa langit dan bumi dulunya merupakan satu kesatuan sebelum dipisahkan. Awalnya, dia mengabaikannya sebagai kebetulan belaka. Ini pasti hanya interpretasi, gumamnya. Namun, Profesor Li Wei menantangnya. Pertimbangkan ini, teori Big Bang, yang menjelaskan awal alam semesta sebagai satu titik tunggal sebelum mengembang, baru dikonfirmasi pada abad ke-20 melalui penemuan radiasi latar belakang kosmik. Namun, ayat ini dari Al-Quran diwahyukan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Keheningan mendalam menyelimuti ruangan. Ekspresi skeptis mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, kekaguman. Namun, kejutan belum berakhir. Ayat berikutnya yang ditampilkan di layar berbunyi, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Qs Az-Zariyat, 47. Dr. San menatap ayat tersebut dengan tidak percaya. Ini mustahil. Konsep bahwa alam semesta mengembang tidak terbukti hingga penemuan Edwin Hubble pada tahun 1929. Sebelum itu, para ilmuwan menganggap alam semesta statis. Satu persatu, para ilmuwan mulai mempertanyakan segala sesuatu yang pernah mereka yakini. Apa yang dimulai sebagai penyelidikan penuh skeptisisme kini berubah menjadi perjalanan penemuan, yang akan membuat banyak dari mereka meninjau kembali pandangan mereka tentang iman dan sains. Dr. Chin, yang awalnya merupakan salah satu ilmuwan paling skeptis di ruangan itu, kini duduk dalam diam total. Pandangannya tetap tertuju pada layar, pikirannya berpacu. Bagaimana mungkin kitab kuno ini mengandung pengetahuan seakurat itu? Keyakinannya pada skeptisisme mulai goyah. Profesor Li Wei memandangi ruangan, membaca ekspresi rekan-rekannya.
Sejauh ini, kami belum menemukan kontradiksi dalam ayat-ayat ini, katanya dengan tegas. Pengetahuan yang baru terkonfirmasi beberapa abad terakhir tampaknya telah ditulis dalam buku ini jauh sebelum sains modern ada. Dr. Eric Sa, yang juga skeptis di awal penelitian, menghela napas dalam-dalam. Apakah semua ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bermain di sini? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban langsung. Para ilmuwan duduk dalam pemikiran mendalam, asumsi sebelumnya mereka perlahan-lahan terurai di hadapan mata mereka. Mereka masuk ruangan ini dengan keyakinan akan membantah klaim ilmiah Al-Quran, namun kini, untuk pertama kalinya, mereka mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Ruangan tetap diliputi keheningan yang berat. Para ahli ini, yang telah mengabdikan seluruh hidup mereka pada sains, kini dihadapkan dengan pengetahuan dari sebuah buku yang pernah mereka abaikan sebagai cerita rakyat kuno. Namun, pekerjaan mereka belum selesai. Saatnya untuk menganalisis deskripsi Al-Quran tentang perkembangan manusia. Dokter prominent biologis maju ke depan ruangan. Dia ragu sejenak sebelum membaca keras-keras dari layar. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan ia setetes mani di tempat yang kokoh, lalu kami jadikan setetes mani itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta terbaik. Qiyas al-Muminun, Desember 14. Beberapa detik berlalu dalam keheningan saat para ilmuwan mencerna kata-kata tersebut. Mereka dengan hati-hati membaca ulang ayat tersebut, membandingkannya dengan pengetahuan mereka tentang embriologi. Dr. Eric Sa akhirnya berbicara, suaranya gemetar. Ayat ini menguraikan tahapan perkembangan janin dengan cara yang sangat rinci dan akurat. Dia menelan ludah sebelum melanjutkan, pengetahuan ini sepenuhnya tidak diketahui hingga penemuan mikroskop, yang memungkinkan kita mempelajari embriologi di era modern. Profesor Li Wei melipat tangannya. Mari kita cocokkan ini dengan pemahaman ilmiah kita saat ini. Dalam sekejap, mereka telah membuka penelitian terbaru tentang perkembangan janin. Satu persatu, mereka membandingkan setiap tahap yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan temuan embriologi modern. Tangan Dr. Eric Sa gemetar saat dia membaca keras-keras. Pada tahap awal, embrio memang tampak seperti gumpalan darah. Lalu, seiring perkembangan, ia berubah menjadi daging, dan kemudian tulang mulai terbentuk. Akhirnya, jaringan otot membungkus tulang, persis seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dr. Wang, yang sebelumnya mengamati dalam diam, akhirnya memecah keheningan. Ini tidak masuk akal. Fakta-fakta ini baru dikonfirmasi pada abad ke-20. Bagaimana mungkin hal ini bisa ditulis dalam sebuah buku lebih dari 1000 tahun yang lalu? Ruangan semakin tegang. Skeptisisme mereka tidak lagi sekuat saat awal penelitian. Apa yang dulunya tampak mustahil kini terungkap di depan mata mereka. Namun, masih ada lagi. Hang, seorang ahli forensik, mengetik cepat di komputernya sebelum menampilkan ayat lain di layar. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulangnya? Ya, sungguh, kami mampu menyusun kembali ujung jarinya. Qiyas Al-Qiyamah, 34. Ujung jari, gumam Hang, mengerutkan dahi. Matanya bergerak cepat antara layar dan penelitiannya sendiri. Ini bukan hanya tentang tulang. Ayat ini menekankan keunikan ujung jari. Dia menunjuk pada gambar sidik jari manusia di layar. Kita sekarang tahu bahwa setiap individu memiliki pola sidik jari yang unik. Bahkan kembar identik tidak berbagi sidik jari yang sama. Fakta ini adalah fondasi penting dalam ilmu forensik modern. Layar menampilkan perbandingan pembesaran pola sidik jari. Realisasi itu menghantam mereka semua sekaligus. Dr. Wang bersandar di kursinya. Suaranya hampir berbisik. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada instrumen yang ada pada saat itu yang bisa mendeteksi fenomena seperti itu. Tidak ada yang bisa menjawab. Realisasi berat menyelimuti mereka. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui harapan mereka. Profesor Li Wei menghela napas tajam. Mari kita lanjutkan ke fenomena berikutnya. Dengan ketukan pada tabletnya, layar berubah lagi, menampilkan ayat lain yang sama membingungkannya. Dan dialah yang membiarkan dua lautan mengalir, yang satu tawar dan segar, dan yang lain asin dan pahit, dan dia jadikan di antara keduanya penghalang dan batas yang tidak dapat dilampaui. Qiyas Al-Furqan, 53. Dr. Wang, seorang ahli oseanografi, melangkah maju,
Matanya memindai kata-kata dengan hati-hati. Ayat ini berbicara tentang dua masa air yang bertemu tetapi tidak bercampur, katanya pelan. Profesor Li Wei mengangguk. Ajaran Islam mengklaim bahwa ada titik di mana air tawar dan air asin mengalir berdampingan tetapi tidak sepenuhnya bercampur. Beberapa ilmuwan mengerutkan dahi. Secara ilmiah, ini terdengar mustahil. Air seharusnya secara alami bercampur saat bersentuhan. Namun, penelitian oseanografi modern telah mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Fenomena ini ternyata benar-benar ada. Dr. Huan menampilkan gambar satelit tempat-tempat seperti Selat Gibraltar dan pertemuan Sungai Amazon dengan Samudra Atlantik. Kami telah mengonfirmasi bahwa karena perbedaan salinitas dan densitas, air-air ini tetap berbeda. Ruangan tetap sunyi mencekam saat gambar-gambar menunjukkan bukti tak terbantahkan dari klaim Al-Quran. Dr. Chin, yang sebelumnya menolak semua temuan sebelumnya, kini tampak terguncang. Suaranya hampir berbisik. Tapi bagaimana? Ini tidak mungkin diamati dengan mata telanjang. Tidak ada instrumen yang ada pada saat itu yang bisa mendeteksi fenomena seperti itu. Tidak ada yang bisa menjawab. Realisasi berat menyelimuti mereka. Mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh melampaui harapan mereka. Asa, api terus menyala. Tangannya gemetar saat dia mengetik cepat di komputernya, menampilkan rekaman dari ekspedisi laut dalam. Gambar-gambar lava yang menyala menyembur dari dasar samudra memenuhi layar, memancarkan cahaya aneh. Profesor Li Wei menghela napas tajam. Mari kita lanjutkan ke fenomena berikutnya. Dengan ketukan pada tabletnya, layar berubah lagi, menampilkan ayat lain yang sama membingungkannya, dan di dalam laut itu ada api yang menyala. Qs. An-Nur, 6. Dr. Chin, seorang ahli vulkanologi, menegang. Napasnya tertahan di tenggorokan. Ini aku tahu tentang ini, katanya. Suaranya rendah, hampir takut. Gunung berapi bawah laut. Semua mata tertuju padanya. Di dasar lautan, ada retakan besar di kerak bumi yang melepaskan lava dengan suhu melebihi ribuan derajat. Secara logika, air laut seharusnya memadamkan api tersebut. Namun, karena tekanan yang luar biasa ke kedalaman laut yang gelap, ruangan tetap membeku. Al-Quran telah menggambarkan fenomena lain yang baru-baru ini ditemukan oleh sains modern. Apa yang dulunya mereka anggap sebagai kebetulan kini mulai terasa seperti sesuatu yang jauh lebih besar. Layar menampilkan pemandangan mengejutkan. Api menyala di dasar laut, sebuah fenomena yang tidak terbayangkan oleh seseorang dari abad ke-7. Ruangan jatuh dalam keheningan berat saat para ilmuwan menatap dengan tidak percaya. Ini nyata, gumam salah satu dari mereka, hampir tidak bisa memproses apa yang mereka lihat. Banyak di antara mereka, baik ateis maupun penganut agama lain yang taat, masuk ke laboratorium dengan niat menganalisis Al-Quran secara ilmiah, berharap untuk menolak klaimnya sebagai mitos kuno. Namun, kini dihadapkan dengan bukti tak terbantahkan, keyakinan mereka diguncang sampai ke intinya. Dr. Eric Sa menundukkan kepala. Jika semua ini benar, maka kita telah hidup dalam kebodohan, katanya. Suaranya hampir berbisik. Profesor Li Wei memandangi rekan-rekannya, matanya yang biasanya tajam dan analitis kini berkilau dengan air mata yang belum jatuh. Dia telah menghabiskan seluruh karirnya percaya bahwa sains bisa menjelaskan segalanya, bahwa pengetahuan manusia saja bisa mengungkap rahasia alam semesta. Namun, kini dia berdiri di tepi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan, katanya. Suaranya terdengar ragu, tidak seperti biasanya. Aku pikir sains memiliki semua jawaban, tapi sekarang aku melihat sesuatu yang melampaui pemahaman kita. Beratnya momen itu menetap di atas mereka. Dr. Wang, suaranya gemetar, akhirnya berbicara. Aku ingin mempelajari lebih lanjut tentang Islam. Semua mata tertuju padanya. Kejutan terlihat jelas di wajah mereka. Namun, satu persatu, yang lain mengangguk setuju. Aku juga, tambah Dr. Wong. Dr. Michael Hang mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku tidak bisa mengabaikan ini lagi. Apa yang dimulai sebagai proyek penelitian untuk mengkritisi teks kuno kini menjadi perjalanan penemuan diri. Ilmuwan-ilmuwan yang pernah menolak iman kini mempertanyakan segala sesuatu yang pernah mereka yakini. Lalu, di fasilitas penelitian itu, dikelilingi layar-layar yang menampilkan data ilmiah dan bukti dari seluruh dunia, satu persatu mereka mengucapkan kata-kata yang tidak pernah mereka sangka akan keluar dari mulut mereka. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka saat bobot momen ini menetap.
Mereka memulai penelitian ini untuk menantang sebuah kitab kuno, tetapi malah menemukan kebenaran yang tak terbantahkan. Hari berikutnya, seluruh lab terasa berbeda. Suara debat ilmiah dan ketukan keyboard yang biasa digantikan oleh keheningan yang kontemplatif. Para ilmuwan yang telah menghabiskan hidup mereka hanya mengandalkan logika kini duduk dalam pikiran mendalam, merenungkan sesuatu yang lebih besar dari penelitian mereka. Profesor Li Wei berdiri di dekat jendela kaca besar, menatap garis langit kota di kejauhan. Di kejauhan, terdengar samar-samar suara panggilan adzan. Jika Al-Quran benar-benar memuat jawaban yang telah kita temukan, lalu apa artinya ini bagi kehidupan kita, gumamnya. Dia berbalik ke arah rekan-rekannya, mencari wajah mereka. Kita harus mengakui bahwa kita buta terhadap sesuatu yang lebih besar, katanya akhirnya. Dokter Arya menghela napas, mengangguk. Aku tidak pernah menyangka akan mengatakannya, tapi aku merasakan hal yang sama. Air mata meluncur di pipi Dokter Chaff. Aku juga, bisiknya. Satu persatu, yang lain mengangguk setuju dalam diam. Penemuan yang mereka buat bukan hanya tentang sains. Ini tentang kebenaran, tentang tujuan, dan tentang realitas yang tidak bisa mereka abaikan lagi. Atmosfer di laboratorium telah berubah sepenuhnya. Para ilmuwan yang dulu memandang iman sebagai sekadar tahayul kini menemukan diri mereka berdiri di ambang realisasi yang mendalam. Dr. Wong akhirnya berbicara, suaranya penuh emosi. Selama bertahun-tahun, aku menolak gagasan tentang Tuhan. Aku mengabaikan iman sebagai ilusi. Dia berhenti, suaranya gemetar. Tapi sekarang aku melihat kebenarannya. Keheningan mendalam menyelimuti ruangan saat kata-katanya meresap. Aku pikir kita semua merasakan hal yang sama, kata ilmuwan lain, mengakui. Bagaimana kita bisa kembali ke kehidupan lama kita setelah semua yang kita ungkap? Pada saat itu, mereka semua tahu ini bukan lagi sekadar penemuan ilmiah. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Satu persatu, mereka saling bertukar pandang, seolah menunggu seseorang mengambil langkah pertama. Lalu, dengan ketulusan yang tak tergoyahkan, suara-suara mulai memecah keheningan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi mereka saat bobot momen ini menetap. Mereka memulai penelitian ini untuk menantang sebuah kitab kuno, tetapi malah menemukan kebenaran yang tak terbantahkan. Hari-hari berikutnya, pusat penelitian itu bukan lagi sekadar tempat untuk studi ilmiah. Ia telah menjadi tempat refleksi, pembelajaran, dan transformasi. Al-Quran tidak lagi dilihat sebagai objek penelitian, tetapi sebagai panduan hidup. Para ilmuwan yang telah menghabiskan bertahun-tahun tenggelam dalam data dan persamaan kini menemukan diri mereka meluangkan waktu di luar pekerjaan untuk mempelajari doa, memahami maknanya, dan merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Profesor Li Wei, yang dulu hanya percaya pada hukum fisika, kini sering duduk di laboratoriumnya, menatap alam semesta melalui teleskopnya. Setiap bintang, setiap galaksi, tidak ada yang terasa seperti kebetulan lagi. Ada keajaiban di balik segalanya, gumamnya suatu malam. Seorang pencipta yang mengatur setiap detik keberadaan. Berita tentang transformasi para ilmuwan menyebar. Rekan-rekan skeptis datang, berharap menantang temuan mereka. Namun, semakin mereka menyelidiki, semakin mereka juga tertarik pada kebenaran. Apa yang dimulai sebagai studi ilmiah kini memicu kebangkitan spiritual, mengubah pusat penelitian menjadi tidak hanya pusat penemuan, tetapi juga mercusuar pemahaman yang lebih dalam. Di bawah langit luas, di tempat yang dulu sepenuhnya digerakkan oleh logika dan angka, cahaya baru kini bersinar. Cahaya itu menerangi hati-hati yang dulunya penuh keraguan. Mereka bukan lagi sekadar ilmuwan yang mencari fakta. Mereka telah menjadi pencari kebenaran, berdiri dengan takjub di hadapan Sang Pencipta. Sains, yang dulu mereka anggap sebagai tujuan, kini menjadi jalan untuk mengenali kebesaran Allah. Profesor Li Wei, yang dulu hanya percaya pada fisika saja, kini menghabiskan malam-malam merenungkan ketelitian ilahi dari alam semesta. Ini baru permulaan, katanya kepada rekan-rekannya suatu hari. Dan memang demikian. Seperti yang semua ilmuwan itu umumkan bersama-sama, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Rasanya seolah-olah seluruh dunia berhenti sejenak. Mata mereka memantulkan kedamaian, seolah mereka akhirnya menemukan kebenaran yang selama ini mereka cari sepanjang hidup mereka. Profesor Li Wei menatap langit, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata pelan, "Kami mencoba mencari kebenaran melalui sains, tapi cahaya sejati ternyata tersembunyi dalam kata-kata ini." Dokter Omar tersenyum, memegang tangannya dengan erat,
dan berkata, "Sekarang kita tidak akan menyimpan cahaya ini untuk diri kita sendiri." Di kegelapan laboratorium, cahaya baru mulai bersinar. Cahaya yang tidak bisa dilihat melalui mikroskop atau teleskop, tetapi hanya bisa dirasakan oleh mereka yang dengan tulus mencari kebenaran. Terima kasih telah menonton kisah ini. Jika Anda merasa terinspirasi, pastikan untuk subscribe channel Nash Story untuk lebih banyak refleksi Islami dan pelajaran hidup yang bermakna. Jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Semoga Allah membimbing dan memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.